Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semuanya. Izinkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Ekskresi dan Sistem Gerak. Adapun kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Gepira Nuratika dengan NIM 230340884, rekan saya Janepi Eka Putri dengan NIM 230340885, dan selanjutnya Anggi Marito Siwatang dengan NIM 230340880. Perkenalkan, saya Janepi Eka Putri dengan NIM 230340885. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian dan fungsi sistem ekskresi manusia. Sistem ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urea, racun, dan lainnya. Fungsi sistem ekskresi untuk membuang sampah hasil metabolisme, contohnya karbon dioksida dari paru-paru, racun dan sampah nitrogen dari ginjal, obat-obatan dari ginjal, keringat dari kulit, empedu dari hati. Berikutnya ada gambar-gambar tentang sistem ekskresi manusia serta bagian-bagian dan namanya. Yang kedua ada organ sistem urinaria. Berikut gambar serta nama-namanya. Ginjal sebagai sistem urinaria dan struktur ginjal. Fungsinya untuk membuang sisa metabolisme, sampah nitrogen, obat-obatan, racun, mengatur keseimbangan air dalam tubuh, kandungan elektrolit, asam basa cairan darah, tekanan darah, produksi sel darah merah, pengaktifan vitamin D. Di sebelahnya ada gambar ginjal serta bagian-bagiannya. Yang pertama ada kapsul ginjal, korteks ginjal atau daerah luar, mendula ginjal atau daerah dalam, pelvis ginjal atau rongga pengumpulan urin. Yang selanjutnya ada ureter atau saluran antara ginjal dengan kandung kemih. Jumlahnya ada sepasang, fungsinya yaitu membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Berikutnya ada kandung kemih, merupakan kantung yang berfungsi untuk menampung urin sementara, disusun oleh lapisan otot polos berhubungan dengan uretra. Berikutnya ada uretra, saluran yang membawa urin yang keluar dari tubuh. Pada wanita hanya dilalui urin saja, sedangkan pada pria selain dilalui urin juga dilalui sel kelamin jantan. Berikutnya ada kelainan pada sistem urinaria. 1. Batu ginjal, diabetes mellitus, diabetes insipidus, glomerulonefritis, polisistis, nefronlithiasis, kanker kantung kemih, pilonefritis, diuresis, nefrontosis, oliguria dan anuria, azomenia dan uremia. Sekian dari saya. Kenalkan, nama saya Anggi Marito Siwatang dengan NIM 230340880. Saya akan menjelaskan tentang sistem gerak. Pengertian sistem gerak yaitu suatu sistem yang dapat menghasilkan gerakan yang terdiri dari tulang dan otot serta dibantu oleh persendian tulang sebagai alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak sendiri, dan otot sebagai alat gerak aktif karena dapat berkontraksi dan bereaksi. Jenis-jenis tulang terbagi menjadi dua bagian, yaitu tulang rawan atau kartilago dan tulang osteon. Tulang rawan bersifat lentur dan pada anak banyak mengandung sel dewasa dan banyak mengandung matriks. Tulang rawan dibentuk oleh selaput tulang rawan atau porikondrium yang mengandung sel-sel pembentuk tulang rawan atau kondroblas. 3 jenis tulang rawan yaitu yang pertama tulang rawan hialin, elastis, dan serat. Bagian-bagian dari tulang rawan yang pertama yaitu osteoblas atau sel tulang muda yang membentuk osteosit, osteosit atau sel-sel tulang dewasa, osteoprogenerator, dan osteoklas. Yang kedua tulang osteon.
Tulang STN bersifat keras dan sebagai penyusun sistem rangka. Teman-teman bisa melihat gambar dari jenis tulang berikut yang terbagi menjadi 3, yaitu hialin, elastis, dan fibrosa. Berikutnya yaitu fungsi tulang. Fungsi tulang yang pertama yaitu memberi bentuk, yang kedua melindungi alat tubuh yang vital, yang ketiga menahan dan menegakkan tubuh, yang keempat tempat perekatan otot, yang kelima tempat menyimpan mineral terutama kalsium dan fosfor, yang keenam tempat pembentukan sel darah merah, dan yang terakhir tempat menyimpan energi atau lemak di sumsum kuning tulang. Kelainan dan gangguan pada tulang terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kekurangan vitamin D atau osteomalacia. Yang kedua, memar dan fraktura atau patah tulang tertutup, patah tulang terbuka, dan fisura. Yang ketiga, gangguan persendian atau diskosida, ankilosis, terkilir, dan artistis. Yang keempat, yang terakhir yaitu lordiosis, kifosis, dan skoliosis. Sekian, terima kasih. Baiklah, materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang karakter otot dan jenis otot. Nah, pada karakter otot dan jenis otot ini, yang pertama itu terdapat kontraksibilitas. Kontraksibilitas yaitu kemampuan otot untuk memendek. Yang kedua, ada ekstensibilitas. Ekstensibilitas yaitu kemampuan otot untuk memanjang. Dan yang ketiga yaitu elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula. Selanjutnya yaitu sifat kerja dan anatomi otot. Nah, sifat kerja dan anatomi otot itu ada 2. Yang pertama, antagonis, terbagi menjadi ekstensor, meluruskan, fleksor, membengkokkan. Ada abduktor atau menjauhi badan dan aduktor atau mendekati badan. Yang ketiga ada depresor atau ke bawah, elevator ke atas. Dan yang terakhir spinator atau menengah dan pronator atau menelungkup. Nah, sifat kerja yang kedua yaitu sinergis. Sinergis terbagi menjadi pronator teres dan pronator quadratus. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kata dan pengucapan serta penjelasan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.